Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memaparkan eh, hasil laporan hasil analisis produk digital yang mana kami mengambil aplikasi Twitter. Nah, lalu untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Dani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dian yang mempersilahkan saya untuk berbicara. Yang pertama yaitu terdapat poin deskripsi umum produk digital, di mana produk digital yang kami pilih yaitu aplikasi Twitter. Nah, di sini ada gambarannya mengenai deskripsi dari Twitter sendiri, namun di sini saya akan menjelaskan sebagai gambaran umum saja. Jadi Twitter di sini yaitu lebih ke kayak layanan jaring sosial yang memungkinkan untuk penggunanya bisa untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter. Dan Twitter juga memiliki manfaat dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu sebagai media kampanye politik, sarana protes, pembelajaran, dan komunikasi darurat. Twitter juga memiliki proses bisnis, gitu, di mana melibatkan pengembangan dan pemeliharaan platform, pemasaran dan pencapaian pengguna, monetisasi melalui iklan, pengelolaan data pengguna, serta keamanan dan perlindungan. Next. Nah, kemudian untuk ke poin selanjutnya yaitu terdapat deskripsi spesifik mengenai bisnis proses atau bisnis rule pada fitur data yang diinput, data yang diproses, dan data yang di-retrieve dilengkapi dengan screenshot penggunaannya. Nah, pada produk digital yang kami pilih yaitu Twitter, kami membatasi fitur yang kami analisis itu, di mana kami hanya berfokus pada fitur profil pengguna dan tweet. Dan di sini adalah bukti screenshot mengenai profil pengguna yaitu di mana terdapat username, kemudian terdapat lokasi, terdapat tanggal bergabung, dan terdapat kayak tweet, media, dan lain. Next. Nah, kemudian di sini ada yang pertama ada fitur mengirim tweet, di mana seperti yang dijelaskan tadi, fitur mengirim tweet ini yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan tweet mereka dan pengikut mereka di Twitter. Di mana ketika mereka meng-tweet itu hanya dibatasi karakter sebanyak 280 karakter. Kemudian juga dalam tweet ini kita bisa memasukkan gambar, video maupun tulisan. Nah, kemudian terdapat data yang diinput. Nah, misalkan nih kita ingin nge-tweet satu teks. Nah, misalkan di sini ada contoh nih dengan tweet sibuk menikmati hidup atau sibuk dalam kesengsaraan. Nah, kita bisa untuk melanjutkan ke selanjutnya kita bisa klik tweet. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada data yang diproses. Nah, di mana nanti sistem itu akan memvalidasi panjang karakter dari data yang kita tulis tadi. Nah, sistem memeriksa apakah teks tersebut tuh melebihi batasan karakter nggak, di mana yang tadi apakah tweet kita tuh melebihi 280 karakter atau tidak. Next. Kemudian data yang di retrieve, di mana tweet yang kita buat tadi akan dipublikasikan ke dalam beranda sehingga akun-akun pengguna lain tuh dapat melihat tweet yang kita buat tadi. Kemudian yang kedua terdapat fitur pada profil pengguna, di mana terdapat nama pengguna atau username dan juga nama lengkap yaitu seperti itu Dani Ramdhani dan juga dari username-nya dan underscore Ramdhanu. Kemudian di sini terdapat foto profil, kemudian terdapat bio-nya juga dan terdapat lokasi dan tanggal bergabung dari akun tersebut. Dan di sini juga terdapat tweet terbaru di mana akun tersebut membuat. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik pada Saudara Dani yang telah menjelaskan poin A dan B. Selanjutnya ada poin C yaitu konseptual data model dan physical data model yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada di sini poin C yaitu konseptual data model. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu konseptual data model. Nah, konseptual data model adalah representasi abstrak dari data dalam sebuah sistem yang mana dalam kasus ini itu kami mengambil sistem sebuah Twitter. Nah, jadi si model ini tuh hanya berfokus pada pemahaman yang mendalam
tentang si entitas bisnisnya dari Twitter itu kayak atribut dan hubungan antara entitas tanpa memperhatikan si teknis implementasi atau struktur penyimpanan yang spesifik. Nah, contohnya itu di sini ada 7 tabel. Yang pertama ada tabel user, user details, tweet, like, retweet, replace, dan followers. Nah, setiap tabel ini kan saling terhubung antara satu tabel dengan tabel lainnya. Seperti contoh, tabel user terhubung one to one terhadap user details. Ataupun user memiliki hubungan one to many terhadap likes. Begitu pula semuanya. Dan selanjutnya ada poin selanjutnya ada physical data model. Yang dimana physical data model adalah representasi secara spesifik dari struktur data fisik yang ada di dalam sistem Twitter ini. Jadi model itu hanya berkaitan dengan implementasi secara teknis aja dan detail apa yang spesifik gitu seperti tabel, kolom, relasi antara tabel itu. Sebagai contoh, di sini ada tabel yang jumlahnya sama seperti konsep data, konseptual data model yang terdapat 7. Nah, setiap tabel ini mempunyai primary key dan juga foreign key. Nah, setiap foreign key ini terhubung ke ada primary key yang ada di sesuai nama si foreign key itu. Sebagai contoh, dalam tabel likes itu terdapat foreign key bernama user ID. Nah, si user ID ini terhubung terhadap primary key user ID yang terdapat di dalam tabel. Begitu juga dengan dalam tabel replies. Terdapat foreign key bernama tweet ID. Nah, foreign key tweet ID ini terhubung dengan primary key yang ada pada tweet ID di tabel tweets. Begitu juga dengan eh, semuanya gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Alfian yang telah menjelaskan mengenai CDM dan PDM. Lalu selanjutnya adalah poin script DDL yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk membuat DDL-nya itu, karena DDL merupakan awal dari segala bentuk kode-kode SQL-nya. Nah, di sini kami menggunakan Postgre ya. Jadi penulisannya pasti agak berbeda tentunya dengan MySQL. Di sini kita buat dulu tabel users. Lalu di bawahnya itu ada membuat enum. Karena di users itu, yang lebih tepatnya di bagian atribut akun type dan genders itu menggunakan tipe data enum. Jadi kita mesti detailkan lagi di sini ya. Nah, setelah kita create, nanti bakal muncul seperti ini. Lalu kan tadi di tabelnya itu ada user sama user detail. Lalu kita bikin lagi di sini user detail. Kenapa dipisah? Karena kalau dibikin satu itu atributnya nanti kepanjangan dan menurut saya kurang efektif saja. Nah, setelah dibikin user detail, maka tampilannya akan seperti ini. Namanya juga detail, pasti lebih lengkap dari yang users. Yang my user itu hanya menampung data-data yang sekiranya penting dan lebih singkat dari user detail. Lalu ada tweets yang menjadi fokus utama, di mana tweets ini hanya 5 atribut saja. Lalu ada creatable likes, di mana likes ini menjadi fitur pelengkap pada tabel tweets. Selain likes juga ada retweet, ada replies, dan selanjutnya ada follows. Follows ini berhubungan dengan tabel users, di mana setiap user itu nanti bisa nge-follow satu sama lain. Lalu di bawahnya itu ada alter table, yang mana ini akan menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya, seperti yang sudah dijelaskan pada physical data model tadi, yang mana setiap tabel itu atributnya ada yang berhubungan melalui foreign key. Di ini dan ini adalah IRD-nya lewat the beeper seperti ini gambarannya. Lalu selanjutnya
kita beralih ke poin E, script insert data dummy pada setiap tabel, dilengkapi dengan tampilan hasil. Nah, kenapa si kodenya nggak disimpan di sini? Karena kodenya itu, insertnya itu banyak, karena kita menggunakan data dummy mulai dari ribuan sampai ratusan ribu, dan paling banyak itu pada pembuatan akun yang mana jumlahnya itu 100 ribuan. Dan untuk loadingnya juga pasti lama. Nah, untuk pembuatannya itu ini dibantu oleh saudara Daril, dia menggunakan Java dalam pembuatan data dummy-nya. Bisa dilihat melalui GitLab-nya seperti ini. Dan ini tuh selain membuat akun, juga dia membuat data dummy lainnya seperti dummy follows, dummy likes, dummy replies, dan lain-lain. Yang pertama adalah insert users. Di sini ada 1.500 user atau lebih, atau gimana ya? Oh ya, cukup segini berarti. Bisa dilihat di GitLab-nya di bagian data dummy users. Nah, saya malas scroll, jadi ya udahlah. Langsung ke user detail. Sama juga seperti yang tadi, karena user dan user detail itu saling berkaitan. Jadi kalau jumlahnya user sekian, maka user detail juga sekian. Lalu di sini ada insert width. Insert width ini seperti di data dummy di GitLab-nya juga banyak. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu kayaknya, atau lebih. Oh iya, ada 100.000 buat data dummy tweets. Ini saya nggak bisa scroll sampai bawah karena laptop saya pasti bakal not responding. Lalu di sini ada data dummy likes, juga sama ya. Cuman ini bedanya jumlahnya 40.000, dan nggak bakal saya scroll juga, cari aman. Di sini juga ada data dummy repeats, juga jumlahnya 40.000. Dan terakhir ada data dummy replies yang berjumlah 40.000 juga. Lalu selanjutnya poin query yang sederhana sampai kompleks ini akan dijelaskan oleh saudara Daril. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Untuk query sendiri terbagi menjadi query sederhana dan kompleks. Nah, untuk query sederhana yang pertama ada menampilkan pengguna secara lengkap. Kan tadi data user di sini kan dipisahkan dengan adanya user detail, maka dari itu kita coba menampilkan pengguna secara lengkap atributnya. Jadi di sini menggunakan inner join untuk menggabungkan data dari dua tabel tadi. Lalu yang kedua itu menampilkan pengguna terbatas pada username dan nama lengkap. Untuk nama lengkapnya itu melalui first name dan last name. Di sini juga sama menggunakan inner join. Lalu selanjutnya menampilkan 10 pengguna yang paling banyak menyukai tweet. Nah, di sini menggunakan subquery. Jadi ada dua kata kunci select di sini. Nah, untuk select yang kedua di sini fungsinya untuk menampilkan jumlah like-nya. Jadi ini hasilnya udah sesuai, ada 10 pengguna dengan jumlah like-nya. Lalu dilanjut menampilkan 10 pengguna yang paling banyak mereply sesuatu tweet. Nah, di sini tidak beda jauh dari script sebelumnya, hanya ada tambahan inner join. Jadi di sini ada 3 tabel yang terkait.
boleh dilanjut. Menampilkan 10 pengguna, yang selanjutnya menampilkan 10 pengguna yang paling banyak meretweet. Nah, di sini query-nya gak beda jauh sama yang sebelumnya, jadi hanya beda tabelnya saja. Lalu masuk ke query yang kompleks. Yang pertama ini ada menampilkan pertumbuhan pengguna dengan jangka waktu tertentu. Nah, di sini perlu kata kunci ekstrak untuk mengambil data tahun dan bulannya. Dan di sini akan dihitung jumlah pengguna dari per bulan dari tiap tahun. Nah, di sini bisa dilihat ke bawah hasilnya dari tahun 2019 dari bulan Januari sampai Desember hingga tahun 2022. Lalu lanjut menampilkan 10 tweet yang paling banyak like-nya, disertai dengan jumlah like-nya, replies, dan retweet-nya. Nah, di sini masih menggunakan subquery, jadi di sini subquery-nya ada 3, yang fungsi subquery-nya ada 3 yang fungsinya itu untuk menghitung jumlah like, reply, sama retweet. Di sini juga ada inner join. Inner join ini fungsinya itu untuk menampilkan username pada tampilan. Jadi di sini ada username, tweet text, disertai jumlah like, reply, dan retweet. Lalu selanjutnya menampilkan pengguna berdasarkan username, nickname, dan jumlah pengikut atau diikuti. Di sini ada 2 subquery lagi untuk menghitung jumlah followers dan jumlah akun tersebut mengfollow akun lainnya. Di sini hanya di limit 10 saja biar enggak lama gitu. Di sini ada Ethan Quinn dengan followers paling banyak yaitu 5049. Lalu selanjutnya itu menampilkan jumlah tweets di tiap negara. Di sini ada 20 negara. Di sini kan ada di sini menggunakan inner join karena menggabungkan tabel berbeda dari tweets dan juga user detail untuk menampilkan nama-nama negaranya. Lalu lanjut menampilkan username dan tweet text pada tweet text yang mengandung kata bosan. Nah, di sini akan ditampilkan semua tweet yang mengandung kata bosan. Nah, di sini menggunakan kata kunci like. Di sini jadi hasilnya ada banyak banget. Lanjut, yang terakhir ini menampilkan jumlah tweet pada rentang waktu tertentu. Ini mirip-mirip dengan jumlah pertumbuhan pengguna. Jadi harus menggunakan kata kunci ekstrak. Lalu tinggal dihitung aja per bulannya. Dihitung aja, nanti tinggal di group by dengan tahun beserta bulannya. Jadi hasilnya itu ada 12 baris karena kebetulan untuk tweet di sini itu data dummy-nya itu untuk tahun dibuatnya itu disamaratakan yakni 2023. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Daryl yang telah menjelaskan bagian poin SQL, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan laporan dari kami, kelompok 10. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam hal penyampaian ataupun materinya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.